Hai, kembali lagi dengan kami di podcast Titik Juang. Aku Riri dan teman aku MH. Oke, kali ini kita mengundang dua mahasiswa dari STKIP PGRI Jombang yang saat ini tuh sedang mengikuti program PHP 2D. Boleh perkenalan dulu? Ya, terima kasih Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Mujidin Al-Hakimi dari HMP Bahtera STKIP PGRI Jombang, dan teman saya Jeririan Pambudi juga berasal dari HMP Bahtera STKIP PGRI Jombang. Oke, untuk PHP 2D itu kan program pemerintah ya Mas? Ya, Nah kemudian apa saja yang dilakukan untuk bisa lolos pendanaan PHP 2D ini? yang jelas ada proses panjang ya untuk mencapai PHP 2D atau didanai. Ada beberapa tahap terkait seleksinya itu. Pokoknya seleksi yang terakhir itu seleksi presentasi. Nah, ada beberapa tahap yang kita bentuk dari HMP Bahtera. Yang jelas ada tim inti. Yang pertama yaitu bagian menyusun proposal redaksinya, yang nanti menjadi sekretaris dalam tim ini. Kemudian yang kedua, bagian yang mengelola RAB. RAB itu apa? Rencana Anggaran Biaya. Nanti kedepannya dijadikan menjadi bendahara. Itu. Terus kemudian kami juga mengambil anggota dari beberapa angkatan juga, mulai dari angkatan yang tua hingga yang muda. 4 angkatan saya selaku ketua memasukkannya ke dalam tim tersebut. Seperti itu, sehingga adanya pengalaman baru, ilmu baru, bukan hanya dari yang muda, tapi yang tua juga membimbing, seperti itu. Untuk Mas Muiz ini kan menjadi ketua ya sekarang? Iya, Nah, alhamdulillah. apakah dulu sebelumnya sudah pernah ikut PHP 2D ini? Alhamdulillah di tahun kemarin juga diberikan amanat mengikuti PHP 2D tapi menjadi anggota. Itu di UKM Teater Ingin Contong. Tapi kendalanya mungkin satu, dari anggotanya itu sedikit dari lintas angkatan gitu loh. Mungkin hanya 2 atau 3 angkatan, tidak 4 angkatan seperti itu. Kemudian program yang saya ajukan itu tidak linear dengan UKM yang saya ikuti. Contohnya yaitu UKM Teater Ingin Contong kan jelas berhubungan dengan teater. Kemudian program yang saya ajukan atau yang didanai itu berhubungan dengan pertanian. Itu kan tidak sinkron. Sehingga berjalannya program ada banyak kendala lah. Mulai dari kita yang tidak paham terkait pertanian seperti karena itu. tidak sinkron itu. Iya, seperti itu. Makanya di program PHP 2D HMP Bahtera ini saya linearkan antara program yang saya ajukan juga HMP yang saya ikuti, seperti itu. Berarti ini mengambil temanya tentang apa, Mas? Tentang budaya dan seni. Budaya dan seni. Ya. Itu judulnya bagaimana kalau boleh tahu? Judulnya yaitu mengindonesiakan kesenian Sandur Manduro melalui program revitalisasi berbasis edukasi social partnership masyarakat Manduro sebagai pelestarian warisan budaya tak benda Indonesia. Seperti itu judulnya. Itu ada titik poin 3 yang jelas. Satu yaitu mengindonesiakan bagaimana tim PHP 2D bisa mengemas, memperkenalkan kesenian Sandur Manduro ini yang mulai punah, tanda kutip seperti itu ya, mulai ditinggalkan oleh masyarakat pendukungnya. Kemudian yang kedua yaitu tentang revitalisasi. Apa sih revitalisasi itu? Menghidupkan kembali. Bagaimana kesenian Sandur Manduro ini punah, kita hidupkan kembali. Melalui program apa? Yaitu social partnership. Itu kan ada 2 kata ya, social partnership itu penggabungan. Sosial dan partnership itu tadi kan. Sosial kan jelas kemasyarakatan. Partnership kan jelas berhubungan dengan ekonomi, menghasilkan. Bagaimana kita bisa menghidupkan kembali kesenian Sandur Manduro melalui kegiatan apa? Yaitu tadi mencari keuntungan tapi berbasis masyarakat. Gotong royong ya, seperti itu, gotong royong antar penggiat seni juga masyarakat, kita gotong royong kayak sengkoyong bareng gitu loh. Segala elemen yang
Sandur Mandura ini ya. Ya, bukan hanya kelompok kesenian, tapi masyarakat Semua. ya, masyarakat semua juga ikut membangun. Rasa saling memiliki kita tumbuhkan di program ini, seperti itu. Nah, kalau Sandur Mandura itu sebenarnya gimana sih Mas keseniannya itu? Untuk Sandur Mandura sendiri itu kesenian yang menurut saya pribadi itu sangat unik. Di mana kesenian ini lahir di salah satu desa yang notabene itu masyarakat Mandura. Oh, Mohon maaf, masyarakat Madura. oh Madura. Kenapa? Itu kan ada sejarah panjang bahwasanya konon katanya itu kalah perang di Madura gitu, kemudian berlari mencari tempat aman dan dirasa tempat aman itu di daerah perbukitan Kapur yang sekarang di daerah Kapu, seperti itu. Kemudian lahirlah kesenian itu. Nah, kesenian itu menggunakan dua bahasa, Jawa dan Madura. Itu kan unik. Iya, iya. Terus bukan hanya tentang seni tari, tapi itu ada drama, ada seni musik, kompleks lah. Kompleks Iya, gitu ya, iya. itu keseniannya itu menggunakan topeng, tapi ada musiknya, ada dialognya, ada dramanya, seperti itu. Berarti itu apa seninya itu pertunjukan ya? Iya, seperti seni pertunjukan, seperti ludruk, tapi ada topengnya ya Mas Jerry ya kemarin ya. Ada contohnya. Itu teater gitu Mas. Iya, ada dialognya juga ada. Itu kan kompleks gitu, seperti itu. Ya, berarti kalau pertunjukan gitu terus dari HMP Bahtera ini bagaimana sih Mas mengemas program-program yang diajukan untuk dijadikan itu pembinaan pemberdayaan desa itu kan sekarang kan lagi PPKM tapi kan yang diberdayakan itu kesenian yang pertunjukan gitu loh. Ya. Kita tahu bahwasanya sekarang ini kita sedang dalam masa PPKM ya Mas. Iya, iya. Jadi tapi kita juga mau tidak mau kita juga harus tetap menjalankan program ini. Iya. Karena sekali lagi program ini sudah lolos dan kita sudah diamanai gitu kan. Jadi bagaimana kita mengantisipasinya itu, maka kita lakukan yang namanya adaptasi dengan kondisi seperti saat ini. Dengan apa? Dengan menerapkan protokol kesehatan yang juga sangat ketat. Misalnya dengan menggunakan masker, selain itu juga memakai face shield, kemudian ada memakai sarung tangan juga ada pengecekan suhu ketika masuk ruangan dan sebagainya. Cuci tangan juga di mana-mana sudah tersedia seperti itu. Jadi tetap dilakukan secara offline ya di sana. Iya, Iya. dilaksanakan secara Tapi offline. ada nggak yang online gitu Mas? Jadi di sana? gini Mbak, emang program kita ada yang online, ada yang offline. Iya. Yang online adalah program-program yang sifatnya mungkin kita bukan sosialisasi sih, kita lebih ke koordinasi dan ya. sebagainya gitu. Koordinasinya secara online gitu Mas. Iya, Iya, itu koordinasi. Prakteknya Iya, secara offline. offline. Koordinasi Kemarin juga lewat itu kayak komunikasi lewat WA atau video call dan lain sebagainya itu bisa dilaksanakan seperti itu. Kalau semisal full kegiatan dilaksanakan secara online itu sangat tidak memungkinkan gitu loh. Dilihat dari Efektif, ya? dilihat dari letak geografisnya yang daerah perbukitan yang minim sinyal, kemudian yang kedua itu penggiat seninya atau mitranya itu masih uzur tanda kutip seperti itu. Makanya sulitnya untuk mengoperasionalkan handphone itu tadi. Oh iya iya. Nah, kemudian dari penggiat seninya itu kan orang sudah berumur ya. Iya, iya. Nah, itu antusias masyarakat sana itu bagaimana Mas? Karena kan ini kan kegiatannya satu online dan juga Ada dari yang penggiat seninya sudah tua gitu kan. Iya. Untuk antusiasme ya Mas ya. Alhamdulillah sebenarnya antusiasme bisa saya katakan sangat tinggi Mas. Kenapa saya bilang sangat tinggi? Mulai dari pihak Sandur yang emang notabene sudah berumur dan sebagainya. Iya. Mereka sangat antusias dengan program ini. Kenapa? Yang saya tahu mereka juga sudah satu visi dengan kita. Oh. Untuk apa? Untuk menghidupkan Menghidupkan kembali itu Sandur. tadi. Karena mereka juga ingin mencari penerus lah. Iya, selain jelas itu kan dulu Sandur Mandura ini kan pernah pada masa kejayaannya, Iya. masa emasnya. Iya. Tentunya mereka juga berharap dengan adanya program kita, mereka bisa menuju ke masa emas yang kedua. Iya. Oh gitu. Oke. Kemudian untuk program PHP 2D dari kelompok Mas Muiz ini ada berapa Mas? Untuk program pertama yang jelas ada 8 program.
nanti ada 3 buku yang akan dijelaskan oleh Mas Jerry ya. Kemudian program selanjutnya yaitu manajemen produksi dan artistik, kaitannya kita bagaimana bisa menguatkan tubuh kelompok kesenian Sandur Manduro ini yang mulai ditinggalkan oleh penontonnya. Ya, kenapa sih faktornya mungkin tidak adaptif dengan perkembangan teknologi era sekarang seperti itu. Kemudian ada juga program pelatihan kaitannya dengan pelatihan Sandur Manduro untuk kalangan anak-anak. Untuk generasi penerus. Iya, untuk generasi Dikenalkan penerus. sejak dini ya? Iya, bukan hanya dikenalkan juga, tapi dipraktekkan. Dipraktekkan. Ini kan harapannya tadi untuk mencari generasi penerus dan dijadikan ekstrakurikuler di SD Manduro 1 dan 2 ini. Kemudian ada operasional website. Nanti dibuatkan website, harapannya apa? Bisa memperkenalkan kesenian Sandur Manduro di khalayak umum. Seperti itu. Bukan hanya berita tentang negatifnya saja, mulai ditinggal pengikutnya dan lain sebagainya, tapi berita tentang positif bahwasanya di Jombang loh ada kesenian Sandur Manduro ini. Seperti itu. Kemudian ada juga kaitannya dengan kelembagaan. Bagaimana kesenian Sandur Manduro ini kita buatkan lembaga yang berbadan hukum. Seperti itu. Dipatenkan berarti Mas? Ya, Ada dipatenkan. cipta. Betul ya. Ya. Kemudian yang ketiga 3 buku itu bagaimana Mas Jer? Untuk 3 buku itu. Iya, jadi gini Mas Mbak ya. Untuk yang pertama emang ada program 3 buku itu tadi. Program 3 buku. Yang pertama ada program dongeng. Oh, dongeng. Iya, Oh, dongeng. Buku Iya, dongeng. buku Dongengnya itu apa isinya, Mas? Dongeng Sandur Manduro. Jadi di Oh, sana asal usulnya. iya, gitu. menyertakan asal usul. Nah, ini yang nulis adalah langsung dari Peserta didik. Iya, peserta didik itu tadi. Oh, dari anak-anak yang Iya. yakin ini. Oh, Dari anak jadi, kecil. jadi kan emang kemarin ini kita konsep seperti ini Mas. Ada kalau nggak salah sekitar 20 peserta didik. 20 peserta didik ya 20 siswa itu dari percampuran antara SD Manduro 1 sama SD Manduro 2. Nah, kemudian kita buat yang namanya ada di situ kan ada dari apa namanya pemimpin Sandur gitu ya. Di sini menjelaskan tentang asal usul Sandur Manduro itu seperti apa sih Mas gitu. Kemudian mereka menangkap cerita itu tadi, mereka juga menulis. Oh, Nah, gitu. iya 20 Jadi- peserta itu tadi menulis, Mbak. Ceritakan gitu Iya. ya. Ya, kemudian ditulis. Tulis. Nah, dari situ ini sebenarnya dari 20 ini kita lombakan, Mas. Oh, Iya. dilombakan ya. Jadi tentunya mereka juga akan lebih semangat lagi Antusias, gitu. Iya. Antusias tinggi. Semangat untuk menulis itu tadi. Kemudian nantinya akan kita pilih satu yang terbaik untuk kita bukukan seperti itu, Mbak. Oh, gitu. Nah, terus uniknya Mas ya, ini di buku dongeng ini nantinya di halaman cover belakang Iya. akan kita beri semacam barcode kode ya. Untuk apa itu Nah, kira-kira, Mas? ini gini, sedikit bocoran ya. Jadi Iya, iya, boleh. jadi nantinya akan ada semacam apa ya, visualisasi gitu, semacam orang bercerita dan sebagainya gitu. Jadi Waktu ada di-scan barcode-nya iya, itu. Iya. Oh. jadi ada animasinya, Ada. animasi bergerak gitu. Berarti ada orang yang mendongeng gitu ya? Iya, ada jadi suara. kayak orang mendongeng gitu, tapi lewat animasi itu tadi. Semacam video itu ya, video kancil gitu ya? Iya. Iya, nah benar seperti itu Mbak. Yang gitu. Selanjutnya buku apa aja Mas? Kemudian Ada yang buku- kedua ada buku permainan Sandur Manduro. Permainan soalnya. Iya, permainan Sandur Manduro. Mungkin orang juga akan bertanya-tanya. Iya. Iya. Buku permainan Sandur Manduro. Masa di Manduro ada permainan? Iya, benar. itu seperti Jadi kayak gini. itu ya Mas Jer ya. Kayak langkah-langkah, Iya. langkah-langkah. Kayak buku Iya. tutorial gitu. Ya, tutorial iya. silat kan Begini. ada Iya. pergerakan. Nah, Setiap ada gerakan ada filosofisnya, ya, tiap ada gerakan, ketukannya tiap bagaimana iya, benar. seperti itu. Terus yang terakhir itu Yang buku terakhir kamus ya ada Mas Jer ya. buku kamus. Kamus Kamus istilah. Sandur Manduro, iya, kamus istilah. Kan tadi saya jelaskan ya Mas Iya, Jer ya. tadi sudah dijelaskan Ada oleh Mas Muiz tadi dua bahasa. adanya 2 bahasa. Nah, Oh, yang Jawa sama iya, Iya, Jawa sama Iya, Jawa. tentunya untuk kita mengindonesiakan sesuai dengan tujuan kita. Gitu. Kita nggak akan bisa mengindonesiakan dengan bahasa yang masih Iya, benar. seperti Tanpa Sih, itu. mengerti bahasa daerah kan ya kalau Iya. mengerti nanti Orang bakal susah. Iya. Kan ke bahasa Indonesia Iya. gitu. ya. Iya. Mungkin kalau Samian di sana ngobrol Bingung dengan ya, orang pasti bingung. Bingung. bahasa Madura juga bingung. Iya, bingung. Nggak ngerti bahasanya Iya. gitu. Nah, itu makanya kita juga ada program itu tadi. Penulisan kamus istilah itu tadi. Jadi untuk mendampingi buku permainan Iya. tadi ya? Iya. Iya, sebenarnya jadi
buku 3 ini saling melengkapi. Saling melengkapi. Gitu. Terus ada juga program prakarya, ini jelas nanti hasil dari teman-teman ini kita publikasikan seperti itu di koran atau lain dan lain sebagainya. Terus acara puncaknya nanti ada festival Kampung Manduro. Nanti apa sih festivalnya? Dari didikan kita, binaan kita atau pelatihan kita dari peserta didik tadi kita pentaskan. Kita pentaskan secara umum. Terus bukan hanya pementasan tentang anak-anak tadi, Iya. tapi juga ada launching buku, 3 buku tadi, iya. kemudian launching website. Itu tadi kan semakin memeriahkan. Harapannya apa sih? Tiap tahun ada yang namanya Festival Kampung Manduro. Seperti itu. Kayak contohnya Kanduran Wonosalam Ya, itu kan tiap tahun. Nah, ya harapannya seperti itu, menjadi sebuah desa yang cinta budaya dan kesenian di Kabupaten Jombang. Nah, Seperti itu. Itu harapan saya pribadi, terkhususnya juga tim PHP2D. tentunya juga kan untuk menunjukkan geliatnya Iya. bahwasanya Sandur Manduro ini masih ada, masih lestari dan sebagainya. Bahwa di Jombang ini ada budayanya. Nah, Khas gitu. Jombang gitu ya. Iya. Iya, jelas seperti itu. Berarti pelaksanaan PHP 2D ini berapa bulan? Untuk pelaksanaannya sendiri ada 5 bulan. Ini sudah jalan ke 3 bulan. Oh, 3 Mau bulan. jalan ke 3 bulan, ya. 3 bulan. Dari program-program yang disebutkan tadi, kira-kira apa yang sudah dilaksanakan, Mas? Ada beberapa program yang memang sudah berjalan, gitu, Mbak. Mulai Iya. dari pertama dulu kan tentunya kita ada Pelepasan pelepasan ini mahasiswa. yang tadi saya katakan juga salah satu program yang berbasis online. Oh, Nah, gitu. Ya. untuk pelepasan ini kita dulu pakai Zoom meeting ya. Jadi emang pelepasannya berbasis online. Iya. Ya tentunya ada seremonial Iya, cara penyerahan apa gitu ya? penyerahan Iya. gitu lah. Dari kampus ya. Iya, Dari- dari pihak kampus pihak untuk kampus. menyerahkan ke sana gitu. Ya. Secara Terus, seremonial. Untuk Kemudian- yang kedua, kemudian kita juga ada sosialisasi program program PHP ini kepada masyarakat Manduro. oh, ke mitranya. Ke gitu. mitranya. Iya, jelas. mitranya secara langsung. Jadi tentunya kan apa ya? Kita minta izin. Oh. Tentunya kita juga apa ya? Semacam kayak sama orang tuanya gitu. Iya. Iya. Kenalan Doa lah restu lah gitu. Ya, memperkenalkan juga bahwasanya ada program seperti ini. Nah. Bagaimana peran dari mitra, peran dari kita itu bagaimana supaya apa? Tupoksinya jelas ini kan Iya. program itu pasti akan apa sih? Goalnya tercapai gitu. Saling Iya. timbal-balik. Iya, jelas Kalau nggak seperti ada itu. komunikasi kan sudah cacat dari awal gitu. Iya. Makanya Oh, iya, benar-benar. ada sosialisasi itu tadi menghindari Kecacatan. tadi. Kemudian Kemudian ada pementasan Sandur Manduro. Ini emang mungkin terjadi bukan kerumunan sih, tetapi di sana juga tetap memakai protokol kesehatan yang ketat. antusiasnya, Iya, antusiasnya. antusiasnya tadi kita nggak mengundang sebenarnya, Mbak. Targetnya awalnya kan itu Mas ya. Targetnya itu awal hanya untuk- peserta didik saja. untuk latihan 20 saja gitu. peserta didik. Iya, untuk Tapi mereka yang menonton yang gitu, datang sebelum itu latihan gitu. yang datang itu ya apa namanya masyarakat sekitar juga Iya. melihat. Jadi Iya. banyak gitu. Banyak. Banyak, tapi ya Tetap kita juga menggunakan memberikan prosesnya kita tetap menggunakan tepati gitu masker aja. juga tetap. Soalnya kan kita juga tidak bisa membatasi masa mereka mau diusir kan juga nggak Iya, bisa ya. bisa. Makanya Iya. yang bisa kita lakukan hanya itu tadi. Mungkin karena itu ya, lama ndak menonton Iya. Sandur Manduronya Iya. itu. Iya, Mbak. Kan katanya hampir punah. Hampir punah itu tadi. Terus ada geliat masyarakatnya itu Iya. tertarik dan Iya. kangen mungkin rindu Iya, juga. iya. Kan rindu gitu. Jadi emang sudah jelas dari situ sudah tergambarkan bahwasanya keinginan mereka untuk menghidupkan kembali Sandur Manduro itu masih ada. Oh Iya. iya iya. Terus ada juga menulis cerita anak bergambar yang tadi jelaskan Mas Jerry. Menulis Terus dongeng itu sudah berjalan. ya terus alhamdulillah, kemudian tinggal ini masa- di hari pertama alhamdulillah pelatihan menari juga sudah dijalankan. Itu saja mungkin sama koordinasi sama Iya. pihak-pihak terkait seperti mungkin dinas pendidikan kaitannya nanti dijadikan ekstrakurikuler juga itu lagi kita canangkan, kita matangkan konsepnya terlebih dahulu terus kemudian kita ajukan. Mungkin ya dari awalnya dari SD di Sandur Manduro saja terus bisa ke seluruh Jombang. Iya, itu Iya, harapannya. harapannya Harapannya untuk terekstra. ya Bisa seperti itu ekstra. jadi ekstra. Iya. Semuanya mengenal gitu. Mengenal. Iya, seperti itu. rintisannya kan kita mulai dari SD Manduro. Iya. Iya iya benar. Kemudian apalagi sudah ya? Sudah, Oh ya, itu sudah. Sudah. Sudah itu aja. Yang sekarang kita juga ini akan
menjalankan program penulisan ini. Penulisan yang 2 buku Penulisan itu, yang dua buku. dua buku selanjutnya. Dua buku selanjutnya itu Untuk sambil permainan Sandur Manduro ini sudah hampir kita mulai. iya, habis sudah kita mulai. Konsep-konsepnya, Ya, teknik sudah, penulisannya alhamdulillah sudah mulai kita omongkan, matangkan. Iya. dan dosen pembimbing dan sebagainya. Tinggal pelaksanaan. Iya, tinggal pelaksanaan pelaksanaan saja. yang menunggu hari hanya aja. Iya. Kalau Seperti penulisan buku panduan permainan itu sasarannya siapa, Mas? Yang jelas sasarannya itu remaja, betul ya. Kita juga menggandeng remajanya dalam artian dari ini Karang desanya. Taruna Taruna, juga, iya. terus mahasiswa dari asal Manduro juga kita berdayakan tanpa apa namanya kita hanya Iya. menyuruh gitu loh. Iya. Kita juga menulis, Kita juga menulis. mendampingi, kita juga memberikan arahan bahwasanya menulis itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ilmunya itu bukan hanya dari kita saja, gitu. Ilmunya penulisannya juga bukan hanya dari tim dari saja, tapi remaja-remaja juga Iya. diberdayakan untuk menulis seperti itu. Lagi-lagi kan program kita kan juga memperkaya. Iya, memperkaya. Oh, Karena kita iya. juga harus berbaur dengan masyarakat sana. Iya. Untuk program penulisan yang permainan Sandur Manduro ini tentunya kita menggandeng mitra anak-anak remaja mungkin Iya. teman-teman di sana, anak-anak kuliah di sana dan sebagainya. Gitu. Jadi semua elemen itu ikut berkontribusi Iya, gitu ya? pastinya. Pastinya kita Sudah kami petakan mana yang untuk peserta didik, Iya. mana yang untuk apa namanya ini remaja, terus mana yang untuk mitra utama. Mitra Iya. utama ini katanya dengan kelompok kesenian Sandur Manduro. Manduro. Sudah kita petakan dan Semua sudah jelas gitu loh. Oh, ini kontribusi saya, ini kontribusi saya seperti Iya. itu. Jadi, oh iya, mereka paham, kita juga paham. Nah, kita jalankan seperti itu. sudah ada pemetaan Sudah ada pemetaan. Dari yang mas-mas ini jelaskan tadi kan sepertinya acaranya itu berjalan dengan lancar gitu ya? Iya. Alhamdulillahnya. Ada lancarnya juga, alhamdulillah. Cuma hambatannya itu mungkin terkait itu tadi yang saya bilang, pemahaman kaitannya dengan bagaimana sih kelompok kesenian Sandur Manduro bisa adaptif, bisa mengikuti perkembangan zaman ya juga. Jadi masalah teknologi gitu ya? Iya, masalah teknologi, terus bagaimana kesenian Sandur Manduro, ayo kita angkat gitu loh. Bukan hanya apa namanya ini di lingkup masyarakat Manduro saja yang mengetahui. Nah, itu yang agak sulit. Soalnya Iya. pikiran kelompok kesenian sana mungkin kita merubah pakem, kita merubah strukturnya. Enggak, kita tetap mempertahankan strukturnya tapi mengemas. Mengemas ini ya. Kekinian. Iya, Iya, mengemas iya. dengan Iya, kita cara kemas dengan kekinian hal yang baru. untuk anak-anak atau untuk remaja milenial ya. Bagaimana sih? Nah, itu kan dari tim kita ya, tim kita dan juga remaja sana. Bagaimana kita memperkenalkan seperti itu? Itu kendalanya mungkin agak sulit dalam hal itu. Tapi ini terus kita sosialisasikan, terus kita melalui pendekatan gitu seperti itu. Semoga aja berhasil. Ya, itu kendala dari luar ya. Kalau dari internal sendiri mungkin ada. Mungkin internal sendiri ini kan dari lintas, ya dari lintas angkatan. Kan kesibukannya kan berbeda-beda. Iya, Mungkin berbeda. saya di angkatan 2019, Majeri 2019 kan saya memahami gitu loh. Oh iya, waktunya jadwal hari ini ada mata kuliah ini, ada tugas ini, mungkin saya paham. Iya, sesama angkatan kan. Ya, mudah saya sebenarnya. paham. Tapi kalau beda angkatan, angkatan. ya itu kan kesulitan dalam hal itu. Saya bagaimana sebagai ketua saya bisa membagi apa sih namanya job desk tanpa mengesampingkan mata kuliah atau perkuliahan ya. Itu kan wajib. Iya. Seperti itu. Ini kan pengabdian itu kayak apa ya? Namanya pengabdian itu kan relawan, volunteer. Bagaimana itu tadi bisa mengesampingkan antara waktu di luar jam kuliah seperti itu. Ini harus ada apa ya, waktu ekstra dan juga Iya, tenaga, pasti. pikiran juga Pasti ekstra. mengorbankan waktu baik itu Pastinya. untuk teman, untuk keluarga, Iya, pasti itu iya. juga. Kita sudah memilih untuk menjalankan program ini, maka Iya. kita juga harus siap dengan konsekuensi. Komitmen yang utama. Berarti dari apa, timnya sendiri sangat bersemangat untuk Alhamdulillah berkontribusi di sana. semangat. Ya. Nah, Insya Allah kita semangat melihat mitra-mitranya semangat. Ya, Oh, kita iya, juga pasti. semangat. Lebih semangat Lebih lagi. semangat Iya, lagi kan. kita seperti itu. Iya. Mungkin bisa disampaikan ya untuk teman-teman yang menonton tayangan ini, silakan bisa disampaikan. Yang jelas untuk pesan untuk tim saya terlebih dahulu ya, jangan lelah
jangan ini males-malesan lah intinya. Ayolah kita sama-sama berjuang walaupun di situasi yang notabene ini pandemi ya. Ayolah jangan berhenti berproses. Ini sebuah keuntungan untuk kalian dari anggota-anggota saya ya, untuk kalian berproses untuk mencari ilmu bagaimana caranya birokrasi dengan desa, dengan masyarakat. Ini kan ilmu baru dalam tanda kutip untuk mahasiswa yang muda. Ini kan belum KKN gitu kan. Dari ikut PHP 2D tahulah, oh gini ya berhubungan dengan kepala desa, oh gini ya berhubungan dengan masyarakat. Nah itu harapannya kan pengalaman itu ditularkan atau juga diterapkan di KKN nanti seperti itu, atau setelah lulus kuliah seperti itu. Kemudian harapan untuk mahasiswa STKIP ya sama sih, jangan berhenti untuk berproses, jangan cepat puas. Apapun itu lakukanlah, dimanapun kalian berproses lakukanlah, jangan sampai berhenti dan cepat puas. Seperti itu harapan saya pribadi. Mungkin Mas Jerry ada harapan? Mas Jerry bisa disampaikan pesannya gitu. Oke, baik. Pesan saya mungkin apa ya? Nggak banyak lah. Yang jelas tetap semangat untuk semuanya. Dengan pandemi COVID-19 ini kita bukan harus berhenti, tapi kita juga tetap harus bergerak dengan adaptasi menggunakan protokol kesehatan yang ketat gitu. Itu aja. Tapi intinya tetap berproses gitu aja. Dan itu aja sih Mas. Semangat gitu aja. Iya, semangat. Sudah tidak terasa kita sudah berbincang-bincang dengan personil dari HWP Bahtera yang sekaligus telah melaksanakan PHP 2D yang sekarang masih berjalan. Nah, kemudian dalam pandemi ini jangan lelah untuk berproses, dan di masa pandemi ini jangan berhenti untuk produktif, tetap produktif di masa pandemi. Terima kasih sudah mengklik video ini dan menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Didn't take very long after meeting you for me